Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Belinda Dwi Nanti dari SMA Negeri 11 Pandeglang. Saya Nurlaili Hikmah dari SDN Cigondang 2. Saya Siti Atia Suhia dari SDN Sukaraja 1. Saya Uup dari SMP Negeri 1 Sakti. Jalan-jalan ke Sukajadi. Cakep. Cakep. Pulangnya beli peniti. Cakep. Apapun yang terjadi, Cakep. kelompok kita selalu di hati. Cakep. Selamat menyaksikan. Dadah. Yeay. Udah, yuk. Tadi kemarin kayak cakep. Kalau udah janjian dulu ya. Yang terakhir gitu. Oke, assalamualaikum Bu Atia, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Uup, selamat pagi juga. Gimana hari ini kabarnya Bu Atia? Alhamdulillah Pak Uap, saya sehat kabarnya. Bagaimana Pak Uap? Bagaimana ya Pak Uap? Alhamdulillah saya sehat seperti yang Bu Atia lihat. Hari ini saya senang dan bahagia. Ngomong-ngomong nih Bu Atia, saya dengar katanya mau melakukan coaching nih dengan rekan sejawatnya, begitu ya? Iya Pak, saya rencananya setelah ini akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon untuk melakukan coaching terhadap rekan saya itu. Katanya mau curhat. Oh begitu. Iya, Baik. mengenai masalah yang dihadapinya. Baik Bu Atia, terima kasih. Hari ini saya akan melakukan observasi nih mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Baik. Namun sebelum coaching berjalan hari ini Bu Atia, tentu saya juga sangat senang sekali bisa mendampingi ya. Kita akan diskusi terlebih dahulu sebentar nih mengenai rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk menilai proses coaching ini. Ya. Siap, bagaimana Pak? Oke. Bu Atia siap ya? Siap. Oke, siap. Jadi nanti ada beberapa poin yang akan saya nilai Bu ya berdasarkan rubrik penilaian coaching pada proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti dengan coaching tersebut ya. Jadi nanti yang pertama pastikan alur ceritanya dapat ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu harus terpenuhi satu persatunya. Kemudian yang paling penting adalah mengenai pertanyaan berbobot yang akan Ibu sampaikan kepada coach tersebut sehingga coach ini dia bisa timbul solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting itu dalam proses coaching yaitu prinsip-prinsip coachingnya harus dapat Bu ya, misalkan mengenai kemitraan, kemudian mendengarkan secara penuh, memaksimalkan potensi dari coach dan yang lain sebagainya. Gimana Bu Atia? Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa seperti itu ya Pak ya. Oke, ya itu rubriknya kurang lebih yang seperti saya katakan tadi ya. Oke, ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya sampaikan sebelum melaksanakan coaching hari ini. Kira-kira boleh ya saya izin bertanya Bu ya, buat dia ya? Iya boleh Pak, siap. Oke. Kira-kira nih dari proses coaching hari ini apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada pagi hari ini? Jadi Pak, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya Pak. Boleh. Jadi mulai dari kehadiran penuh, kemudian dari mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Boleh saya amati Bu ya hari ini ya. Nanti saya bantu coba mengamati proses coaching antara Ibu sebagai coach, nanti juga ada rekan Ibu sebagai coach. Seperti itu Bu ya? Ya Pak, agar kemampuan kompetensi saya bisa meningkat Pak. Oke. Sekarang kira-kira nih Ibu nanti sebagai seorang coach, kemudian kompetensi mana nih yang spesifik kira-kira ingin Ibu dalami? Tadi kan Ibu banyak berbincang ya, satu mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga alur ceritanya tersusun. Kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan coaching pada pagi hari ini? Bagaimana? Jadi Pak, saya ini ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif, Ya. kemudian Karena menurut saya itu kan jika kita dapat menjadi pendengar yang aktif, saya akan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak ya, dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selain itu juga dengan menjadi pendengar aktif saya juga dapat menjaga kehadiran penuh gitu ya Pak ya. Saya selama proses coaching berlangsung. Oke. Jadi yang
signifikan akan saya amati adalah mendengarkan secara aktif ya. Oke, baik, nanti saya akan lebih fokus kepada satu titik di mana Bu Atiyah sebagai coach akan mendengarkan secara aktif, secara penuh kepada coachnya nanti. Begitu Bu Atiyah ya? Ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Atiyah nih, sebelum nanti Bu Atiyah diskusi dengan coach ya, saya ingin menanyakan nanti tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa nih pada coaching hari ini. Kemudian indikator ketercapaiannya yang seperti apa? Kalau boleh izin saya bertanya Bu Atiyah, silakan. Ya, jadi baik Pak, indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya bisa memfasilitasi coach untuk menemukan solusi, dan juga saya ingin agar bisa coach itu bisa merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan dari masalah yang sedang dihadapinya. Begitu sih Pak, kira-kira. Oke. Baik, sepertinya percakapan kita sebelum coach sudah cukup buat ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang tadi Bu Atiyah harapkan, fokus utamanya adalah mendengarkan aktif, mudah-mudahan itu terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Saya doakan, dan nanti kita bisa bertemu lagi di pasca observasi ya. Mudah-mudahan bisa maksimal dan pastikan kesehatan fisik dan mental kita terjaga ya. Oke, Bu Atiyah gimana, cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Selamat menjalankan coaching ya. Silakan. Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur, saya baik. Bu Nur sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Ibu, sekiranya Ibu sedang ada waktu luang, saya ingin curhat nih sama Ibu. Baik Bu, silahkan. Mau curhat apa sih Bu Nur? Begini Bu, sekarang kan tugas dan kewajiban guru semakin bertambah nih. Ya. Salah satunya tugas dalam pelaporan kinerja dan SKP seperti di platform Merdeka Mengajar dan di My ASN Bu. Ya. Oh begitu ya. Lantas apa sih yang menjadi kegundahan Bu Nur lagi? Nah begini Bu, pelaporan kinerja dan SKP tersebut kan seperti yang kita tahu itu memiliki tenggat waktu ya untuk pelaporannya. Ya. Oh begitu. Karena kita hanya punya beberapa waktu ya, menit ya Bu. Jadi dalam obrolan kali ini yang ingin Ibu dapatkan apa sih Bu Nur? Jadi karena di sekolah saya itu kan masih banyak sekali Bu guru-guru yang kurang menguasai teknologi informasi, termasuk penguasaan komputer dan jaringan internetnya. Mungkin ini karena guru-gurunya masih senior sih Bu ya, jadi kurang menguasai gitu Bu. Akhirnya saya ingin sekali membantu mereka untuk mengerjakan tugas dan kewajiban secara mandiri agar tidak terlewat dari batas waktu yang ditentukan. Oke, supaya guru-guru dapat melaporkan kinerja dan SKP secara mandiri dan tidak terlambat waktu, begitu ya Bu Yanda? Iya Bu Siti, karena kasihan sekali kan kalau memang misalkan sampai tertinggal dalam pelaporannya. Oh iya, baik Bu. Nah, kalau dari perspektif Ibu nih, bagaimana sih kriteria ideal seorang guru yang mandiri dalam hal teknologi informasi itu? Menurut saya, guru yang mandiri dalam teknologi dan informasi itu adalah guru yang tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya dari penyusunan LHK-nya, kemudian dari penguploadan bukti dukungnya gitu ya, terus ke penilaian sampai ke pengesahan LHK oleh pimpinan. Oh iya. Oke, jadi kalau guru-guru sekolah bisa mandiri seperti kriteria yang Ibu sebutkan tadi, apa sih manfaatnya bagi mereka itu? Ya banyak sekali Bu manfaatnya. Hal yang paling mendasar itu adalah guru-guru bisa lebih tenang dalam melaksanakan tugasnya gitu ya, terutama tugas mengajar murid-murid di kelas gitu. Jadi tidak terbayang-bayangi oleh tenggat waktu pelaporan kinerja dan SKP tersebut gitu Bu. Oh iya, benar sekali Bu Nun. Jadi bisa dibilang sangat berpengaruh seperti itu kayak Bu ya, pada kualitas mengajar guru-guru kepada murid-murid di kelas. Lebih lanjut nih Bu, kalau dari angka ideal seorang guru yang mandiri seperti apa sih yang Ibu katakan tadi adalah 10. Berarti kondisi guru-guru di sekolah Ibu ada di angka berapa nih kira-kira? Mungkin kalau saya perhatikan masih di angka 5 ya Bu ya.
karena banyak juga guru-guru senior yang masih sangat asing dalam menggunakan komputer dan internet. Oh, seperti itu. Kalau begitu, kira-kira ibu ini akan membantu mereka agar bisa mencapai angka berapa, Bu? Mungkin bisa saya bantu di angka 7 atau 8, Bu ya. Oke, bagus sekali itu Bu Nur. Ke angka 7 sampai 8 aja ya Bu ya. Lantas rencananya apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan guru Ibu di sekolah agar bisa berada di angka 7 sampai 8 tersebut? Rencananya saya akan melakukan metode mentoring atau pendampingan individu. Nah, agar prosesnya bisa lebih cepat dan mudah dipahami oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali itu Bu. Selain itu, apakah ada hal lain yang bisa Ibu Nur lakukan? Saya rasa dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah workshop gitu Bu ya, workshop tentang program pengisian dan pelaporan kinerja itu juga bisa sih dilakukan. Oh iya, kalau dari kedua rencana tersebut nih Bu ya, kira-kira yang mana sih yang paling bisa Ibu lakukan pada waktu dekat ini? Sepertinya rencana yang pertama deh Bu yang paling tepat, mengingat menjelang bulan Agustus nanti kan sangat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan HUT RI ya Bu ya. Jadi memang agak sulit untuk mencari waktu bersama untuk bisa melakukan workshop. Selain itu saya juga akan meminta bantuan kepada Ibu Yayu dan perangkat sekolah untuk bisa membantu kegiatan monitoring nanti Bu. Wah, mantap sekali itu Bu. Berarti Ibu Nurla ini akan melakukan kolaborasi juga ya dengan rekan guru lainnya? Iya Bu, karena yang saya lihat Ibu Yayu penguasaan IT-nya itu lebih baik dibanding rekan guru yang lain. Terus operator sekolah juga bisa membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana kesiapan kegiatan monitoring nantinya. Oke, kegiatan mentoring tentang penyusunan kinerja dengan memaksimalkan kolaborasi dengan rekan sejawat lainnya. Sangat baik saya kira itu Bu. Kapan hal tersebut Bu Nurlaili akan dilakukan? Paling saya akan memulai kegiatan mentoring kepada salah satu guru minggu depan itu Bu. Oke, baiklah, semoga lancar ya Bu. Kegiatan mentoringnya. Terakhir nih di penghujung coaching kita kali ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu, karena saya bisa menemukan solusi tentang rencana aksi yang bisa saya lakukan untuk membantu guru-guru dalam kewajiban dan tugasnya melaporkan kinerja dan SKP itu. Yang tadinya sebelumnya saya sempat bingung itu Bu harus berbuat apa untuk bisa membantu guru-guru yang lain. Ya itu sih Bu yang saya dapatkan dari obrolan kita sekarang. Wah, bagus sekali ya Bu. Kalau begitu kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Untuk saya ingin mendengar cerita dari Ibu bagaimana rencana itu dilaksanakan ya tadi Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Bu Atia, terima kasih kita bisa berjumpa kembali ya, alhamdulillah. Saya mau menanyakan beberapa hal nih setelah Ibu tadi melaksanakan coaching dengan rekan Ibu Nurlaili begitu ya? Iya Pak. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Ada kendala atau berjalan dengan lancar? Gimana Bu Atia? Boleh diceritakan? Alhamdulillah Pak. Jadi saya selama coaching itu bersama Bu Nurlaili, alhamdulillah sangat lancar begitu Pak UU. Oke, baik, alhamdulillah ya, sesuai dengan apa yang direncanakan tadi. Iya Pak. Namun sebelumnya nih saya mau izin bertanya, boleh nggak nih Bu Atiah nih? Boleh sekali Pak UU. Oke, pertanyaan yang pertama ini Bu Atiah ya, apa saja yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Atiah pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Boleh diceritakan, silakan Bu Atiah. Baik Pak UU, indikator ketercapaian pada saat coaching tadi saya rasa sudah tercapai ya Pak UU. Sudah sesuai? Ya, karena coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Dan coach juga sudah memiliki rencana aksi apa yang harus dia lakukan seperti itu Pak U. Luar biasa sekali ya. Berarti proses coaching tadi antara Bu Atiah dengan rekannya Bu Nur itu sudah
berjalan baik dan alur ceritanya dapat begitu Bu Atiah ya. Ya benar sekali Pak. Oke, baik. Dari yang tadi saya amati Bu Atiah nih, saya punya beberapa catatan. Ya. Ya, mohon izin Bu Atiah ya. Ya boleh. Tadi selama Bu Atiah dengan Bu Nur melakukan coaching, saya tadi ada beberapa catatan yang saya amati. Yang pertama, tadi saya rasa tujuan yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan alur cerita. Tujuannya dapat begitu Bu ya. Ya. Saya apresiasi sekali. Kemudian yang kedua, identifikasi dari permasalahan yang ada pada coaching itu dapat gitu Bu. Ibu juga sudah sangat baik menanyakan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut. Kemudian yang kedua, mengarahkan coach bagaimana dia mencari solusinya sendiri. Itu saya tadi ada catatan sedikit ya. Dan yang terakhir, Ibu juga sudah berhasil menemukan alur percakapan dengan rasa. Ada rasanya seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya juga dapat, dan kemudian rencana aksi yang saya lihat tadi itu sudah sangat berjalan dengan baik. Seperti itu. Dan izin juga buat ya nih. Ada pengamatan beberapa yang ada saya garis bawahi tadi ya. Ya. Tadi ketika coach itu sedang menceritakan permasalahannya, saya lihat Ibu mendengarkan secara penuh tadi ya. Iya Pak. Seperti itu Bu ya. Iya benar Pak. Iya, saya punya catatan ini. Dan Ibu juga tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci yang dipermasalahkan oleh coach tersebut. Nah, sekarang bagaimana nih pendapat Bu Atiah dengan hal yang saya sampaikan tadi? Silakan Bu Atiah. Baik Pak Uut, jadi saya sangat menghargai sekali dari hasil pengamatan Pak Uut tadi. Seperti itu Pak. Oke, tapi ada satu hal nih Bu ya, saya mohon izin menyampaikan ke Bu Atiah ya. Tadi ketika coach berbicara, itu saya amati tatapan mata Bu Atiah itu apa ya? Bagaimana Pak? Artinya sudah bagus Ibu, tapi nanti mungkin lebih fokus lagi gitu ya. Artinya kita memang fokus kepada mendengarkan aktif, tapi juga gestur tubuh kita sebagai coach itu ditingkatkan lagi. Tapi itu sudah sangat luar biasa seperti itu ya. Cuma ditingkatkan lagi itu aja. Ya betul sekali Pak Uuk. Maklum mungkin saya kurang fokus seperti itu Pak ya. Saya memang masih sering memfokuskan pandangan mata saya ini terhadap panduan pertanyaan seperti itu Pak Uuk. Jadi karena khawatir pertanyaan yang saya ajukan itu keluar dari alur percakapan Tirta seperti itu Pak Uuk ya. Paham dengan apa yang disampaikan oleh Bu Atiah tadi. Jadi pandangan mata itu tidak bisa karena kita mungkin fokus dengan mendengarkan secara aktif begitu ya. Tapi yang poin yang saya dapatkan dari rubrik tadi adalah Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur ceritanya ya. Dari yang pertama tujuannya dapat, identifikasinya dapat, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Dan yang paling saya apresiasi dari Bu Atiah adalah satu. Apa Pak? Ibu tadi mencoba menahan diri untuk tidak memberikan sebuah solusi kepada si coach tersebut. Itu luar biasa sekali Bu ya. Oke. Cukup buat ya. Saya rasa Ibu sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti di coaching berikutnya dengan rekan yang lain bisa lebih baik lagi berjalan lancar. Terima kasih buat ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.